teman-teman, di video kali ini saya mau update perkembangan merpati anakan si rampok nih. Ini coba tebak nih teman-teman, udah berapa hari tuh? Udah besar, alhamdulillah tuh. Kelihatan nggak? Nih rampoknya bentar-bentar. Tuh lihat tuh teman-teman. Teman-teman lihat sendiri. Ini anak rampok. Ayo tebak ini berapa hari nih teman-teman? Kalau teman-teman suka nonton video saya ini pasti tahu nih. Kita ambil ini indukannya, mukul. Nah, lihat tuh, ini berapa hari. Nah, ini, sepertinya ini jantan nih teman-teman. Ini agak bulat ya, ini panjang. Tuh. Nah, ini masih lapar nih. Ayo tebak ini usia berapa nih anakan si rampok tuh. Wah, udah bagus ya teman-teman. Alhamdulillah nih. Walaupun kemarin saya buat video tentang metode mengetahui telur merpati menetas atau tidak, itu kan saya pegang. Katanya mitos kalau telur merpati dipegang itu tidak menetas. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ini anakan atau piikan burung merpati. Nah, alhamdulillah nih sehat. Mudah-mudahan sampai besar ya. Cuman ini indukannya agak nakal teman-teman. Kita simpan lagi ya. Udah ya tuh. Mantap. Warnanya apa nih? Mudah-mudahan warnanya seperti ini bapaknya nih si rampok. Saya simpan lagi. Oke. Kita biarkan keluar indukannya nih. Nah, nanti mau saya kasih makan nih. Kasih makannya harus lebih awal. Nah, terus ini updatean nih merpati jambul. Merpati jambul alhamdulillah ini karena masih muda ya. Jadi bertelurnya itu enggak di ini, teman-teman, Enggak bener ngeraminya. Saya takutnya ini susah digiringkan nih, takutnya. Tapi insya Allah lah bisa giring. Ini juga masih, teman-teman bisa denger ya. Nah, ini betinanya. Nah, ini kedua merpatinya nih. Ini banyak yang nanya juga, Bang, gimana sih setelah cabut telur itu merpatinya kita apain? Nah, ini karena ada bahan atau contoh merpati jambul saya akan tunjukin ke teman-teman. Nah, saya akan tutorial ya, bagikan pengalaman saya untuk menggiringkan merpati setelah cabut telur. Nah, ini tadi malam teman-teman. Jadi posisinya tadi malam atau malam minggu itu saya cabut telurnya malam hari. Kalau teman-teman nggak tahu cara menyabut telur merpati yang baik dan benar agar giring keras, teman-teman juga bisa cek video-video saya di playlist. Nah, ini jadi sekarang itu hari Minggu teman-teman. Cuman nggak tahu ya ini tayangnya kapan, hari apa. Jadi ini hari Minggu. Kita ambil kedua merpati ini, jantan dan betina nih, baru cabut telur. Nah, gimana sih proses untuk menggiringkan kedua merpati ini agar mudah digiringkan setelah cabut telur? Nah, langkah yang pertama, kita siapkan di sini dulu ya. Kita masukkan sini. Kita keluarkan kedua merpatinya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya tuh seperti itu ngeluarin kotoran. Cuman ini banyak teman-teman yang kesusahannya. Jadi setelah cabut telur itu teman-teman banyak yang ngeluh, nggak giring-giring, Bang, merpati saya, Bang, ini kenapa ya? Padahal tadinya sebelum telur itu giringnya keras atau giringnya bagus. Nah, di video kali ini saya akan bagikan. Ini langkah yang pertama. Jadi dikeluarkan dulu dari dalam kupon. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini merpatinya sudah saya keluarkan. Nah, terus gimana lagi sih, Bang? Proses selanjutnya itu kita memandikan merpatinya. Nah, untuk cara memandikannya juga langsung saya praktekkan. Karena ini juga proses saya menggiringkan merpati, jadi biar enak. Nah, mungkin nanti nggak langsung giring ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman ini yang menanya, Bang, bener nggak sih 1 menit giring, 2 menit giring? Nah, itu mungkin merpatinya sudah lama sendirian, sudah lenje, sudah beranca juga, jadi ya memang begitu. Tapi kalau untuk caranya itu nggak ada teman-teman. Untuk 1 menit, 1 jam, 2 jam, 1 hari, susah. Jadi memang harus membutuhkan proses kalau merpati
kalian mau bener-bener giring bagus, ya harus dilakukan proses penggiringan. Nah, di sini saya akan penggiringan awal. Jadi langkah awal yang harus teman-teman lakukan nih, setelah cabut telur, malam hari cabut telur, terus pagi harinya lakukan seperti ini nih. Nah, di sini saya sudah sediakan 1 ember air. Wah, ini airnya air bersih ya. Nah, harusnya itu saya kasih sampo, terus juga penghilang kutu bisa. Karena saya nggak bawa, jadi dengan air segini aja udah cukup, teman-teman. Jadi untuk sampo itu hanya untuk membersihkan saja, karena ini sudah dapat penanganan juga sih udah. Berarti merpati jambul saya ini di kandang saya ini udah sekitar berapa ya? 2 mingguan, hampir 1 bulan nih teman-teman. Nah ini kan tuh nggak giring nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah itu kalau habis cabut telur itu biasanya insting kedua merpati ini masih mengerami telur. Nah untuk menghilangkan insting mengerami telurnya, teman-teman harus lakukan seperti ini. Jadi dimandikan. Nah untuk cara memandikannya seperti ini, bebas mau jantan dulu atau betina dulu. Nah ini kan masih liar nih teman-teman. Merpati liar pun bisa giring, tenang saja, kalau kita tahu atau mengetahui caranya. Nah ini merpatinya. Nah ini kan berhubung ininya kan udah sering saya mandikan tuh. Nah jadi nggak ada kotorannya tuh, sedikit kotoran juga, hanya sedikit. Nah ini nanti kita bersihkan nih tuh. Nah ini memandikannya seperti ini. Langsung saya praktekkan buat teman-teman spesial cara menggiringkan merpati setelah cabut telur. Nah ini boleh memakai deterjen nih atau sampo segala macem. Nih airnya, kalau nggak ada ya udah kayak gini aja, nggak apa-apa nih. Saya langsung praktekkan. Jadi ibaratnya nggak ada bahannya, ya udah nggak usah khawatir. Yang penting itu mandi. Nah mandinya seperti ini. Kita mandikan biasa saja mandinya tuh. Nah ini untuk menstabilkan suhu juga agar nanti itu mudah giring. Ini hari yang pertama nih teman-teman. Tuh teman-teman wajib ini, kalau ini harus dilakukan kalau merpati kalian itu mau giring keras. Nah seperti ini, boleh dicelupkan seperti ini, kita rendam tuh biar kuman-kuman atau kotoran yang menempel di merpati ini lepas. Nah bagusnya lagi memakai sampo. Samponya itu bebas, karena saya kelupaan tadi dari rumah nggak bawa sampo, jadi saya memakai air saja, air putih biasa. Tuh air pam boleh, air sumur juga boleh. Nah ini nih tuh, gila ini warna merpatinya bagus pisannya temen-temen tuh. Ini betinaan nih tuh. Ini belum saya kasih makan teman-teman, nanti kasih makannya setelah proses pemandian terus penjemuran. Nah ini kan udah nih. Nah ini kan nggak terlalu basah nih teman-teman, karena saya nggak memakai sampo. Nggak apa-apa, karena waktu pertama itu udah pernah saya mandikan dengan sampo. Ini kebetulan juga masih bersih ya tuh, masih mulus, masih bersih. Kutu-kutunya sudah pada hilang minggu kemarin. Nih tuh, jadi tidak perlu memakai sampo lagi. Ya kalau ada sih bagusnya memakai sampo. Nah saya simpan di sini. Ini alhamdulillah ada sinar matahari tuh. Masuk. Nah ini kan ada sinar matahari nih, bagus. Nanti di luar juga bagus, ada sinar matahari. Nanti saya keluarkan. Ini satu. Nah terus yang jantannya juga jangan lupa teman-teman harus mandikan tuh si jantannya tuh. Ini kalau nggak dimandikan itu lama nanti giringnya. Memandikan itu gini teman-teman, selain bagus untuk merpatinya juga untuk membersihkan, untuk menstabilkan suhu si merpati. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi biasanya si jantan itu hanya mau kawin saja tanpa mau giring. Nah teman-teman juga banyak kan merpatinya padahal sudah kawin bang, tapi kok nggak giring-giring, kenapa itu? Nah mungkin suhunya si merpati teman-teman ini
kurang baik atau enggak stabil, jadi mengakibatkan merpatinya susah giring walaupun sudah kawin berkali-kali. Nah, terus si betinanya biasanya kalau enggak kita mandikan itu enggak stabil, teman. Kadang dia mau kawin, kadang tidak. Jadi kadang mau kawin pun kadang dia lari ketika dinaikin oleh si jantan. Nah, inilah fungsi dari memandikan merpati. Yuk kita mandikan lagi. Nah, ini merpati jambul. Waduh, ini tuh sayapnya baru penjawat nih teman-teman. Ini kalau dibalap ini masuknya telat latih teman-teman. Karena udah penjawat tetapi merpatinya belum terbang. Kalau dibalap nih kemungkinan juga waktu di pemilik awalnya ini nggak kepegang juga nih. Ini kalau merpati saya merpati balap itu usia segini udah siap digandeng. Nih penjawat nih. Ini kan penjawat nih sebelah kiri saya berarti nih tuh. Mana sih? Nih tuh baru tumbuh ya. Nah tuh ini kan baru tumbuh. Kalau dibalap ini harusnya sudah siap gandeng-gandeng nih. Cuman karena ini kolong terus juga merpati baru. Nih baru nih jambul tuh, jambulnya tuh. Ini jambulnya bukan dibuat, memang ini kodrat alam. Nah, bisa dimasukkan seperti ini juga nih. Tuh, wah, tapi saran saya ditutup ya kayak gini nih. Tuh, nggak apa-apa teman-teman tuh. Ini nggak menyakiti merpati ya. Untuk mengolah napas juga. Nah, bagian kaki-kakinya juga teman-teman harus ini dibersihkan ya. Tuh, karena setiap hari itu pasti keinjek kotoran walaupun kita bersihkan. Dan ini dilakukan pemandian itu cukup 1 hari, di hari pertama malam cabut telur. Jadi besok-besoknya nggak usah dimandiin. Kalau besok-besoknya dimandiin ini nanti kan kalau kita latih sering kesentuh dengan tangan nih, ya alhasil itu bulunya kusel atau kusam atau kandungan lilinnya itu akan rusak oleh tangan karena sering dipegang kan. Kalau dilatih kita terbangkan kan pegang seperti ini ya, itu bisa merusak. Jadi kalau besok-besoknya itu nggak usah kita mandikan, cukup dibersihkan bagian ininya aja nih, kaki, terus paru barangkali kotor. Nah ini juga sama di sini, cuman ini di sini aja juga nggak apa-apa nih kalau teman-teman punya ini tuh seperti itu. Nah teman-teman bisa lihat sendiri tuh, yang ini yang betinanya kita ambil saja. Kebetulan saya mau memakai kandang ini saja nih, membersihkannya nih. Penjemurnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tuh, kedua merpatinya sudah saya mandikan walaupun nggak terlalu basah nih. Ini kalau memakai sampo itu basah, pasti basah kuyup dan memakan waktu yang lama. Nah, biarkan kedua merpati ini seperti ini, teman-teman. Tuh, jangan diganggu, jangan kasih merpati lain. Biarkan berduaan seperti ini, nanti dia mengeringkan bulunya. Nah, setelah kering baru dikasih makan. Terus ingat juga ketika memandikan merpati itu jangan dalam keadaan kondisi atau cuaca sedang hujan. Kalau hujan mending teman-teman nggak usah dimandikan. Jadi next nanti saja, besoknya atau kapan. Yang penting ketika musim hujan itu jangan dimandikan karena kita nggak tahu daya tahan tubuh merpati masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang kuat dengan kondisi dingin, ada yang tidak kuat dengan cuaca dingin. Nah itu bisa mengakibatkan atau menimbulkan kematian, bisa terjadi sampai merpatinya itu sakit. Tentunya teman-teman nggak mau kan merpatinya sakit apalagi sampai mati. Jadi saya tidak menyarankan ini dilakukan ketika musim hujan. Nah gimana teman-teman? Sampai sini teman-teman sudah paham atau sudah ngerti cara menggiringkan setelah merpati itu cabut telur? Kalau teman-teman belum ngerti atau belum paham, ya silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar mana yang belum ngerti atau mana yang belum paham. Jadi seperti ini
seperti ini saja teman-teman, cara menggiringkan merpati itu sangat mudah. Nanti besoknya kita tinggal lakukan penjemuran rutin, masuk kupon, nah sampai giring keras. Nah ini biasanya 3 hari giring keras. Cuman ini kan saya belum tahu juga nih merpatinya masih piikan. Terus ketika mengeraminya pun itu telurnya dikeluarin dari sarangnya. Saya juga nggak tahu itu yang ngeluarin telurnya itu apakah merpati betinaan ataukah merpati jantan. Jadi belum ketahuan ya siapa. Tapi nggak apa-apa, is oke, karena masih belajar juga. Nah ingat teman-teman, ini kan merpati piikan. Itu untuk mengerami telurnya itu saya sarankan minimal itu 1 minggu. Nah jadi telur kan biasanya hari Senin sore. Nah cabutnya itu malam Minggu atau Sabtu malam Minggu. Jadi Sabtu malam. Nah saya juga udah pernah buat videonya. Jadi seperti itu untuk menggiringkan merpati setelah cabut telur. Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.